Halo, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang teks eksplanasi, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi, kalian diharapkan dapat mengetahui informasi apa sih yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi, baik alam maupun sosial, bertujuan memberikan pemaparan secara terperinci. Nah, kemudian teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemudian ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memiliki struktur yang terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Kemudian, untuk mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, hal yang perlu kita perhatikan adalah fakta dan gagasan pokoknya. Nah, apa sih fakta itu? Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Mengapa demikian? Karena dalam eksplanasi ada fenomena yang dijelaskan. Nah, itu harus berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan hasil penelitian. Nah, penjelasan itu dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Oke, kemudian paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Nah, gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Nah, informasi yang ingin kita temukan dalam sebuah eksplanasi itu bisa kita lihat dari gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, berikut adalah salah satu contoh fenomena sosial. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana tingkat pendapatan dalam masyarakat rendah. Nah, ini termasuk ke dalam struktur pernyataan umum. Informasi apa yang bisa kita temukan dalam paragraf ini? Hal yang bisa kita temukan adalah informasi yang bisa kita temukan adalah bahwa kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan masyarakatnya rendah. Kemudian paragraf yang kedua dan yang ketiga, bahwa kemiskinan ini dapat kita temukan di tempat-tempat padat penduduk dan kumuh. Paragraf yang ketiga, tidak hanya di Indonesia saja, kemiskinan juga melanda banyak negara dan lain-lain. Nah, ini termasuk ke dalam struktur deretan penjelas karena menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya kemiskinan itu. Nah, informasi apa yang bisa kita temukan dalam teks tersebut? Nah, paragraf yang kedua ada di kalimat yang pertama, ya. Jadi ide pokoknya bahwa kemiskinan itu bisa kita temukan di tempat-tempat padat penduduk dan kumuh. Sedangkan paragraf yang ketiga adalah mengenai faktor-faktor mengapa terjadi kemiskinan itu, ya. Nah, yang terakhir bagian penutup atau interpretasi. Nah, dalam paragraf ini informasi apa sih yang bisa kita temukan? Oke, paragraf terakhir ada di kalimat yang pertama. Jadi informasi yang bisa kita temukan adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan itu perlu ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, begitu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene.